wassalam. Ya. Ya, kayak kemarin kan hari Jumat kita libur nasional ya, mungkin bukan nasional ya, libur internasional ya, tentang wafatnya Isa Al-Masih. Jadi semua memperingati liburnya, libur hari wafat Isa Al-Masih. Tapi sebagian masih ada yang berpendapat Nabi Isa masih hidup, dan tiap tahun diperingati. Nah ini salah satu pendapat ya dari hadirin pada saat itu. Nah kemudian terkait dengan pernyataan itu ya, pada keesokan harinya Masih Maud menyampaikan pidato ya, untuk memberikan penjelasan ya atau tanggapan atas pendapat tersebut. Jadi pada saat rapat tadi ada yang berpendapat tadi tentang perbedaan Ahmadi dengan Gair Ahmadi itu hanya tentang Nabi Isa, yang lainnya tidak ada dan tidak perlu diperdebatkan. Nah, jadi Masih Maud karena kurang pas ya apa yang menjadi pendapat dari orang tersebut, makanya besoknya tanggal 27 ya beliau menyampaikan pidato. Jadi perbedaan yang paling nyata antara Ahmadi dengan Gair Ahmadi menurut beliau, di samping tentang kewafatan Nabi Isa ya, dan wujud Nabi Isa yang dijanjikan adalah para Ahmadi memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Allah Ta'ala, yaitu wujud yang maha hidup, pengabul doa-doa. Jadi di samping tentang Nabi Isa, ya perbedaannya adalah orang Ahmadi itu mempunyai hubungan yang kuat dengan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu wujud yang maha hidup. Ya. Mulai dari zaman dahulu sampai sekarang pun, ya, Allah Ta'ala masih bercakap-cakap dengan hambanya. Gitu. Dan juga mengabulkan doa-doa. Ya, dalam kesempatan ini, kami sampaikan jazakumullah ahsanal jaza kepada Maulana Mahmud Ahmad Wardi sebagai penerjemah dan juga sekretaris ISAAT PB, Dewan Naskah, dan semua pihak lainnya yang telah berkontribusi terhadap terbitnya buku ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita dalam hidayahnya. Amin. Jakarta, Agustus 2018, Haji Abdul Basit Syahid. Ini kata pengantar dari Bapak Amir pada saat itu. Ini kalau dari daftar isi cuma sedikit ya, daftar isi kata sambutan tadi dari Pak Amir, kemudian daftar isinya, kemudian langsung ke materi, yaitu pengutusan Hadrat Masih Maud dan tujuan didirikannya Jemaat Ahmadiyah. Ya, kita masuk ke materinya. Di sini pengutusan Hadrat Masih Maud Wassalam dan tujuan didirikannya Jemaat Ahmadiyah. Beliau bersabda, sayang sekali saat ini kesehatan saya sedang buruk, ya, sehingga saya tidak dapat berbicara banyak. Namun disebabkan oleh satu hal yang penting, ya, sehingga saya merasa perlu untuk menyampaikan beberapa patah kata. Jadi sebenarnya pada saat itu kondisi kesehatan beliau sedang tidak baik, ya. Tapi karena ada sesuatu hal yang penting yang disampaikan, maka beliau menyampaikan. Kemarin saya mendengar ada orang yang menerangkan seolah-olah perbedaan antara jemaat kita dengan umat muslim yang menentang kita hanyalah masalah akidah mati dan hidupnya Hazrat Isa Al-Masih Wassalam. Selebihnya adalah sama saja. Dasar amalan, langkah para penentang kita berada di atas kebenaran, yakni melaksanakan sholat, puasa, dan amalan-amalan lain
yang dilakukan oleh umat muslim dan mereka semua mengamalkannya. Hanya dalam hal kewafatan Hazrat Isa alaihissalam ada satu kekeliruan yang untuk memperbaiki hal itu Allah Ta'ala telah mendirikan jemaat ini. Di sini beliau menyampaikan ya, seolah-olah perbedaan kita dengan mereka itu hanya terletak dalam kepercayaan hidup dan matinya Isa alaihissalam. Ya. Kalau yang lain-lainnya kan ya sama kan. Kayak kita sekarang ini kayak sholat, ya puasa, atau amalan-amalan kayak haji dan sebagainya akan sama. Nah, tapi di sini beliau menyampaikan ya sebenarnya bukan seperti itu. Kalau hanya itu kemudian tentang masalah Nabi Isa saja Allah Ta'ala mendirikan jemaat ini kan sayanya kurang berbobot ya menurut beliau. Ya. Nah, di sini beliau menjelaskan atau bersabda, ingatlah ya, bahwa pendapat seperti itu tidaklah sepenuhnya benar. Ya. Memang benar bahwa dalam umat Islam, kekeliruan tersebut telah timbul dengan begitu hebatnya. Namun jika ada yang beranggapan bahwa kedatanganku di dunia ini hanya sebatas untuk memperbaiki kekeliruan yang sepele itu, dan tidak ada keburukan yang perlu diperbaiki di kalangan umat Islam, bahkan mereka berada di atas jalan yang lurus. Anggapan seperti ini adalah keliru. Ya, jadi kalau hanya tentang Nabi Isa saja, yang lainnya tidak perlu diperbaiki, maka itu keliru ya menurut beliau. Menurut hemat saya, ya, berkenaan dengan kewafatan dan hidupnya Isa Al-Masih SAW, bukanlah faktor penyebab didirikannya jemaat yang sangat besar ini oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi menurut beliau, berkenaan dengan wafat atau hidupnya Isa Al-Masih itu bukan merupakan faktor penyebab utama. Bukan menjadi tujuan utama. Ya. Al-Masih itu atau Masih Maud Salam itu diutus oleh Allah Ta'ala ke atas dunia ini. Lalu mengirimkan orang yang khusus ke dunia ini. Ya, jadi bukan jadi tujuan utama. Ya. Allah Ta'ala membangkitkannya dengan segala kemuliaannya. yakni kegelapan sudah meliputi dunia ini. Bumi sudah menjadi terlaknat. Ya, bumi sudah menjadi terlaknat, ya, kegelapan sudah meliputi dunia. Kekeliruan perihal ini ada footnote nomor 1, ya. Itu harusnya kehidupan, bukan kewafatan. Ya. Kita lihat di footnote-nya, disalah penulisan ini. Ya, seharusnya katanya juga adalah kehidupan, namun terjadi kesalahan penulisan di sana tertulis kewafatan. Ini di naskah aslinya ya, yang salah dalam penulisan. Jadi kekeliruan perihal kehidupan. Ya. Hazrat Isa alaihissalam tidaklah muncul baru-baru ini. Ya, jadi tentang perihal kewafatan kehidupan Isa itu tidak muncul baru-baru ini, melainkan timbul beberapa masa setelah kewafatan Hazrat Rasulullah SAW. Ya. Setelah itu, wujud-wujud pilihan para waliullah, orang-orang soleh, dan ahlullah terus berdatangan. Namun tetap saja orang-orang terperangkap dalam kekeliruan tersebut. Nah, jadi kalau hanya tentang kehidupan Isa itu saja yang menjadi tugas Al-Masih, ya. Padahal kan sebelumnya itu ya,
atau setelah wafat Rasulullah SAW itu kan banyak juga wujud-wujud pilihan ya para wali, orang-orang soleh. Ya. Tapi tetap saja mereka terperangkap ya dalam kekeliruan-kekeliruan itu. Selanjutnya, jika memang tujuan kedatanganku ya hanya untuk memperbaiki kekeliruan, maka saat itu pun Allah Ta'ala akan melakukannya. Tetapi tidaklah demikian, dan kekeliruan terus berlanjut sampai tibalah masa kita. Nah, jadi kalau tujuan kedatangan beliau hanya untuk memperbaiki kekeliruan tadi itu, ya maka sudah dari dulu harusnya Allah Ta'ala itu memperbaiki. Karena para wali, orang-orang soleh, dan sebagainya sudah berdatangan ya sampai sekarang ini. Ya. Saat ini pun, ya jika memang permasalahannya murni hanya ini saja, Allah Ta'ala tidak akan lantas mendirikan satu jemaat untuk tugas tersebut. Karena perkara kewafatan Al-Masih bukan hanya tidak diakui oleh sebagian orang sebelumnya. Sejak sebelum ini pun, banyak wujud-wujud pilihan yang Allah bukakan kepada mereka, dan mereka meyakininya. Namun, alasan Allah Ta'ala mendirikan jemaat ini adalah lain halnya. Ya, sebenarnya wujud-wujud pilihan yang Allah Ta'ala kirim ya sebelum Masih Maud SAW juga banyak juga mereka yang yakin ya bahwa Al-Masih itu sudah wafat. Ya, tapi mereka belum belum siap untuk merubah ya keyakinan yang ada dalam masyarakat pada saat itu. Ya, selanjutnya memang benar ya bahwa menjauhkan kekeliruan berkenaan dengan kewafatan Al-Masih. Ini pun ada kesalahan ya. Nomor 2 ini, footnote nomor 2, kekeliruan dalam penulisan. Seharusnya kekeliruan mengenai hidupnya Al-Masih. Ya. Bukan kewafatan, tapi kehidupan Al-Masih. Jadi memang benar bahwa menjauhkan kekeliruan berkenaan dengan kehidupan Al-Masih. Merupakan tujuan agung dari lahirnya jemaat ini. Namun bukan untuk sekedar itu saja aku diutus ke dunia ini. Melainkan telah timbul banyak hal yang jika Allah Ta'ala tidak mendirikan satu jemaat dan mengutus seseorang, maka dunia akan hancur dan Islam akan sirna, tidak tersisa untuk itu. Tujuan inilah yang dalam istilah lain kita menyebutnya apa tujuan pengutusanku. Ya, di sini beliau menyampaikan, jadi bukan hanya sekedar tentang kehidupan Al-Masih, ya, tapi banyak hal yang menjadi penyebab Allah Ta'ala mendirikan jemaat dan mengutus seseorang atau mengutus beliau. Jadi kalau di dunia ini tidak diutus seorang utusan karena sudah begitu kegelapan sudah menyelimuti dunia, kemudian keburukan-keburukan juga sudah merajalela, ya, maka dunia akan hancur, ya, dan Islam pun akan sirna. Jadi ini ya yang menjadi tujuan dalam istilahnya disebut dengan apa tujuan pengutusanku di halaman berikutnya. Ya, kita menyebutnya apa tujuan pengutusan kita. Kita lanjutkan.
kewafatan Isa ya dan kehidupan Islam kedua tujuan ini sangat berkaitan satu sama lain ya. Jadi tentang kewafatan Nabi Isa dan kehidupan Islam ya. Ini merupakan dua tujuan yang sangat berkaitan ya. Dan masalah kewafatan Al-Masih di zaman ini adalah penting untuk kehidupan Islam. Jadi kalau umat Islam itu yakin bahwa Nabi Isa itu sudah wafat, ya, maka Islam itu akan hidup. Tapi kalau mereka masih yakin bahwa Isa itu masih hidup, ya, maka kehidupan Islam itu belum ada jaminan yang antara hidup dan mati. Maka di sini beliau menyampaikan, untuk itu fitnah yang ditimbulkan oleh keyakinan hidupnya Al-Masih semakin berkembang pesat. Nah, ini untuk fitnah yang ditimbulkan oleh keyakinan hidupnya Al-Masih semakin berkembang. Jadi kepercayaan tentang hidupnya Al-Masih itu ya bukan hanya di kota sampai di pelosok-pelosok pun ya sudah berkembang. Mereka sudah yakin, sudah percaya bahwa Nabi Isa itu masih hidup. Nah, untuk mendukung keyakinan hidupnya Al-Masih, ya, jika dikatakan bahwa apakah Allah Ta'ala tidak mampu ya untuk mengangkat beliau ke langit? Nah, ini salah satu dalil mereka, ya, dalil mereka ya, bahwa ya kan Allah Ta'ala Maha Kuasa, bisa saja Allah Ta'ala mengangkat ke langit. Kan, nah, di sini beliau menyampaikan untuk mendukung keyakinan hidupnya Al-Masih, jika dikatakan bahwa apakah Allah Ta'ala tidak mampu untuk mengangkat beliau ke langit. Ya. Menzahirkan ketidaktahuan akan kudrat Allah Ta'ala, dan ini ada kekurangan dalam penulisan. Ya. Ini nomor 3, pada kalimat itu ada kata yang tertinggal disebabkan oleh kekeliruan penulisan. Jadi ada yang tertinggal, mungkin masih mau berbicaranya agak cepat sehingga juru tulisnya tertinggal untuk menulis. Ya. Sehingga sini Allah Ta'ala dan titik-titiknya. Memang dari naskah aslinya seperti itu. Ya. Kami adalah yang paling mengimani dan meyakini bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Annallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, di mereka yang berkeyakinan ya memang Allah Ta'ala Maha Kuasa, tapi kan kekuasaan Allah Ta'ala itu kan ada aturannya. Ya, maksudnya Allah Ta'ala membuat hukum, membuat peraturan, ya tentunya Allah Ta'ala akan sesuai dengan hukum dan peraturannya. Gak mungkin Allah Ta'ala membuat aturan tapi dia langgar sendiri. Al-Baqarah ayat 107. Dan kami meyakini bahwa memang dia dapat melakukan apapun yang dia kehendaki. Ini masih mau disampaikan bahwa kami pun yakin ya bahwa Allah Ta'ala itu Maha Kuasa. Jadi Allah Ta'ala itu bisa melakukan apapun yang dia kehendaki. Namun dia suci ya, dan bersih dari hal-hal yang bertentangan dengan sifat-sifat sempurnanya. Dan dia menentang perkara-perkara yang kontradiksi dengan agamanya. Nah, kan Allah Ta'ala itu Maha Suci dan bersih ya, dari hal-hal yang bertentangan dengan sifat-sifat yang sempurna. Atau sifat-sifat Asmaul Husna dan lain sebagainya. Kan nggak mungkin Allah Ta'ala sendiri akan menentang perkara-perkara yang kontradiksi atau bertentangan dengan agama atau apa yang sudah dia buat ya dalam aturannya. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin sampai di sini dulu ya kita mutolahnya. Ya mudah-mudahan
Allah Ta'ala memberikan taufik dan karunia kepada kita sekalian, ya, dengan kita memutolaah buku ini yang bukunya sangat tipis nih ya. Tapi insya Allah ya, banyak hal yang perlu kita resapi dan perlu kita teladani dan kita amalkan ya dalam kehidupan kita. Ya, memang di awal-awal ini beliau menyampaikan berkenaan dengan hidup dan matinya Nabi Isa seperti yang diungkapkan oleh seseorang pada saat rapat tentang di madrasah Talimul Islam. Ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan karunia kepada kita, dan kita doakan untuk saudara kita yang sedang sakit, ya, khususnya Pak Cahyo Pramono yang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Columbia Asia, ya, dan kepada anggota jemaat dimanapun mereka berada yang dalam keadaan sakit atau tertimpa musibah dan sebagainya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan karunia, mengangkat penyakitnya dan diberikan jalan keluar yang terbaik. Dan kepada kita semua mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana wa taqabbal du'a la haula wa la quwwata illa billah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.